Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nehemia Fatpada. Saya adalah salah satu dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Ridwana Kalabai. Melalui kesempatan ini perlu saya informasikan bahwa salah satu mata kuliah yang saya asuh pada semester ini adalah mata kuliah manajemen pendidikan, dan mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah syarat atau mata kuliah wajib pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pendidik dan juga sebagai calon pemimpin nanti. Kelak mereka atau mahasiswa-mahasiswa ini mampu dan dapat mengimplementasikannya serta dapat mengembangkan keterampilan manajerialnya dalam dunia pendidikan. Mempersiapkan juga mempersiapkan calon pendidik yang profesional dalam bidang manajemen pendidikan, serta mempersiapkan calon pemimpin yang mampu mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan sistem pembelajaran di IA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery itu meliputi capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, indikator, bahan kajian, dan sumber belajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pada aspek interaction, menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa saat proses perkuliahan di kelas berjalan. Serangkaian tahapan proses pembelajaran yang dilakukan itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama soal terkait tahapan pembukaan, ada kegiatan inti dan penutup. Dalam pembelajaran ini metode yang saya terapkan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses perkuliahan ini meliputi laptop, LCD, dan juga HP yang saya gunakan. Selanjutnya pada aspek asesmen, saya menjelaskan bagaimana mengukur ketercapaian mata kuliah ini. Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian, yang pertama itu pengamatan dosen. Pengamatan dosen ini bobotnya 15%. Pengamatan dosen ini saya akan melihat soal keaktifan mahasiswa saat ada di kelas, saat berkuliah, maupun aktivitas atau kegiatan mahasiswa berada di lingkungan kampus. Bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, bagaimana dia berkomunikasi dengan dosen, dan seterusnya. Itu bobotnya 15%. Kemudian aspek penilaian yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran ini bobotnya 10%. Jadi yang direncanakan dalam perkuliahan satu semester, target yang harus dicapai itu 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu pertemuan terakhir itu ujian akhir semester. Aspek penilaian yang ketiga itu tes kecil atau kuis, itu bobotnya 10%. Kemudian ada juga tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik tugas individu maupun tugas-tugas kelompok, itu bobotnya 15%.
Selanjutnya aspek penilaian yang berikut yaitu ujian tengah semester bobotnya 20% dan ujian tes akhir semester bobotnya 30%. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja Tridharma, khususnya Dharma pengajaran, dan selanjutnya mari kita ikuti kelanjutan proses pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan pokok bahasa fungsi-fungsi manajemen pendidikan dengan sub perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengontrolan dalam bentuk video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan kita, mata kuliah manajemen pendidikan, pertemuan ketiga. Namun sebelum itu mungkin saya minta salah satu dari teman-teman mengawali aktivitas kita perkuliahan kita pagi ini dengan doa. Baik teman-teman serta Bapak dosen, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, mari kita minta Tuhan dalam doa. Tapi sebelum itu izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas cinta dan kasih-Mu dan telah menuntun kami anak-anak-Mu dari tempat kediaman kami masing-masing dan tiba di kasih-Mu yang sehat dan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai perkuliahan kami, karena Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan hingga dapat berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sobat anak-anak yang setia, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, kita lanjut pertemuan kita pada kesempatan ini. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu. Jadi teman-teman ada yang tidak masuk atau semua masuk? Semua. Oke, baik. Nanti absen itu silakan teman-teman absen di kampus masing-masing. Ya. Materi pertemuan ketiga terkait fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Saya ingin bertanya atau mengingat kembali teman-teman pertemuan minggu lalu itu, ada yang masih ingat materi? Ya, silakan. Tentang dijawab manajemen pendidikan. Iya, terima kasih. Jadi minggu lalu itu kita bahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Pertemuan kali ini kita bicara tentang fungsi manajemen pendidikan. Nah, bicara tentang fungsi manajemen pendidikan, ini ada 4 hal. Ada 4 poin dalam fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama itu bicara tentang perencanaan. Yang kedua bicara tentang pengorganisasian. Yang ketiga itu bicara tentang penggerakan, dan yang keempat itu bicara tentang pengawasan atau kontrol. Nah, mata kuliah manajemen pendidikan ini sangat penting sekali dibekali kepada mahasiswa sebagai calon pendidik yang nanti akan menjadi guru mengajar di sekolah, bahkan bisa juga mempersiapkan teman-teman menjadi pemimpin. Menjadi seorang guru, menjadi pemimpin harus punya manajemen yang baik dan benar. Jadi kita akan lihat dan kita akan bahas satu-satu. Kita akan lihat apa itu perencanaan. Ya, jadi perencanaan itu pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau visi misi. Itu soal perencanaan. Jadi perencanaan itu dia bicara tentang adalah dasar merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan atau apa yang menjadi target yang disebut dengan visi misi. Kemudian perencanaan itu dia mengacu pada pemikiran dan penentuan
apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan perencanaan. Maka kita sudah bisa tahu bahwa bicara tentang perencanaan itu, kita bicara tentang aktivitas yang akan dilakukan, sumber daya yang disiapkan untuk melakukan aktivitas selama rencana itu, kemudian bagaimana kita melakukannya, dan kapan kita melakukan. Itu paling penting. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi guru atau dipercayakan menjadi kepala sekolah, maka teman-teman sudah harus ingat perencanaan yang jelas. Sebagai seorang guru di sekolah, itu harus punya perencanaan yang baik, punya perencanaan yang jelas, karena tugas utama guru itu jelas, mengajar, mendidik, membimbing, melatih, dan seterusnya. Maka guru itu harus punya perencanaan yang jelas. Perencanaan dalam hal pengajaran itu guru sudah harus mempersiapkan sebaik mungkin. Mulai menyiapkan RPP, menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan alat bantu, menyiapkan media berdasarkan materi yang diajar jika itu membutuhkan media. Bicara tentang perencanaan, itu ada tahapan-tahapan, ada juga tahapan kita merencanakan. Bagaimana kita merencanakan kegiatan, aktivitas yang akan kita lakukan di kemudian hari. Maka dalam merencanakan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, harus dilakukan. Yang pertama, tahapan yang pertama itu kita bicara tentang perumusan tujuan. Dalam merencanakan sesuatu kegiatan aktivitas harus dirumuskan tujuan. Harus dirumuskan tujuan. Yang kedua, perumusan kebijakan, dan yang ketiga, perumusan prosedur. Yang keempat, perencanaan skala kemajuan. Jadi pada perumusan tujuan, pada tahapan ini penyusun perencanaan harus merumuskan tujuan yang mau dicapai. Yang menjadi harapan, yang menjadi goal dari kegiatan itu harus dirumuskan. Dalam dunia pendidikan atau dalam merencanakan sebuah kegiatan, harus dirumuskan lebih dahulu tujuan utama yang mau dicapai. Itu tahap pertama. Tahap kedua itu bicara tentang perumusan kebijakan. Setelah dirumuskan capaiannya seperti apa, kemudian kebijakannya itu adalah bagaimana usaha untuk mencapai tujuan itu dapat terlaksana dengan baik, dapat dikoordinir dengan baik, dapat dilakukan dengan baik. Maka sebagai pendidik, sebagai pucuk pimpinan, setelah kita merumuskan tujuan pendidikan, kemudian kita harus mengkoordinir supaya tujuan itu tercapai. Target untuk mencapai tujuan itu harus dikoordinir dengan baik, harus dikawal dengan baik, supaya tujuan yang dirumuskan itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga itu bicara tentang perumusan prosedur. Perumusan prosedur ini bagaimana kita menentukan batas-batas dari masing-masing komponen atau sumber daya. Setelah kita rumuskan tujuan, kemudian kita menggerakkan perumusan kebijakan, mengkoordinir dia supaya kegiatan terlaksana dengan baik, maka kita juga harus menyiapkan sumber daya atau orang-orang dalam melakukan kegiatan. Jadi harus disiapkan, orangnya disiapkan, manusianya disiapkan, supaya perencanaan itu, kegiatan yang sudah direncanakan itu atau sesuatu yang sudah direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat itu bicara tentang skala kemajuan. Itu bagaimana kita merumuskan standar hasil
yang akan diperoleh melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Kita merumuskan tujuan, kita mengkoordinir untuk melakukan kegiatan tersebut supaya tujuan tercapai. Untuk tujuan tercapai itu kita harus menyiapkan sumber daya orangnya, begitu. Kemudian setelah orangnya itu melakukan, maka kita harus mengukur tingkat ketercapaian atau hasil yang tercapai. Apakah dia sesuai dengan rumusan yang sudah kita rumuskan. Kita lihat poin yang kedua. Setelah perencanaan itu kita bicara tentang pengorganisasian. Pengorganisasian ini dalam sebuah lembaga kita lebih fokus ke dunia pendidikannya. Kita bicara tentang lembaga, kita bicara tentang sekolah, lebih bagus kita fokus ke sekolah. Jadi bicara tentang pengorganisasian, nanti kalau teman-teman sudah menjadi guru di sekolah, di situ akan dibagikan tugas, dipercayakan untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah dibagikan di sekolah. Jadi pengorganisasi itu bagaimana kita mengorganisir orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga. Kemudian orang-orang ini akan diberikan tugas dan tanggung jawab, begitu ya, mengorganisir kegiatan, lalu membagi-bagikan tugas dan tanggung jawab itu kepada bawahan yang dipercayakan. Jadi satu ketika nanti teman-teman dipercayakan oleh kepala sekolah, silakan Andi ini bisa jadi bendahara. Dia menjadi urusan bendahara sekolah. Kemudian bisa saja Rani itu nanti dia pada kurikulum, urusan kurikulum. Jadi pembagian tugas-tugas ini akan dibagikan di sekolah. Jadi bicara tentang pengorganisasian dalam sebuah wadah, dalam sebuah lembaga, kita membagikan tugas-tugas tanggung jawab kepada orang yang kita pimpin supaya apa yang sudah kita rencanakan itu dia dapat tercapai dengan baik. Kita masuk pada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu kita bicara tentang penggerakan. Itu bagaimana kita menggerakkan atau seorang pemimpin, seorang pucuk pimpinan dapat menggerakkan bawahan-bawahan itu untuk bekerja dengan lebih baik. Jadi bicara tentang penggerakan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi sebagai seorang pucuk pimpinan, saya dalam hal ini di sekolah kepala sekolah, satu ketika teman-teman pasti akan ada pada posisi kepala sekolah sebagai pemimpin. Maka setelah merencanakan apa yang menjadi target kegiatan, perencanaan itu sudah dibuat, kemudian bagaimana seorang pemimpin itu dia mengorganisir, kemudian setelah dia mengorganisir, dia bagi-bagi tugas untuk dikerjakan, dipercayakan kepada bawahannya untuk dikerjakan. Dia tidak lepas tangan, tapi dia harus menggerakkan, yaitu dia harus membimbing, begitu ya. Dia harus mengarahkan, dia harus menuntun, memberikan petunjuk supaya apa yang sudah direncanakan itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercayakan pada tugas-tugas yang telah diberikan. Itu tugas sebagai seorang. Jadi bicara tentang manajemen, dia harus punya perencanaan, dia harus bisa mengorganisir, kemudian dia harus bisa juga menggerakkan, membimbing, mengarahkan, menuntun, memberikan petunjuk. Kemudian kita lanjut yang terakhir itu, fungsi manajemen yang keempat adalah pengawasan atau kontrol. Setelah kita melakukan perencanaan, kita mengorganisir kegiatan, kemudian kita menggerakkan kegiatan. Yang keempat itu kita harus ada pengawasan atau pengontrol kegiatan. Kenapa harus dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap bawahan yang bekerja? Kita lihat. Jadi pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengembalian tindakan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang telah kita. Jadi pengawasan itu dilakukan supaya apa yang menjadi rencana awal, rumusan tujuan yang sudah dirumuskan itu menjadi target. Dalam pengawasan itu kita akan melakukan evaluasi untuk melihat apakah rumusan tujuan itu tercapai atau tidak. Itu akan dilihat dari kinerja orang yang dipimpin atau bawahan. Seperti itu bicara tentang pengawasan. Jadi pengawasan itu sangat penting. Nah, pengawasan itu berfungsi. Jadi misalnya kalau di sekolah, ini kita bicara tentang di sekolah, maka yang punya hak untuk melakukan pengawasan itu kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan atau supervisi itu tergantung sekolah masing-masing. Ada juga yang setiap 3 bulan 1 kali, ada juga yang setiap semester 1 kali seorang pemimpin atau kepala sekolah melakukan pengawasan atau supervisi terhadap bawahan atau guru. Supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal ini untuk mengawasi kinerja para guru bawahannya supaya kinerja itu dapat ditingkatkan. Kinerja guru-guru itu ditingkatkan maka harus melalui pengawasan atau supervisi yang dilakukan. Jadi kalau biasa di sekolah itu supervisi yang dilakukan itu ada 2. Satunya itu kepala sekolah akan melakukan supervisi terhadap administrasi para guru. Kemudian yang kedua itu kepala sekolah akan melakukan pengawasan atau supervisi terhadap guru saat ada di dalam ruang kelas atau saat proses pembelajaran kerja. Bicara administrasi, pengawasan atau supervisi terhadap administrasi, kepala sekolah akan lihat ini perangkatnya jelas atau tidak. Ada RPP, ada bahan ajar, ada media atau tidak. Itu yang akan dilihat. Jadi kemudian kalau teman-teman sudah jadi kepala sekolah, maka harus lakukan itu. Kalau misalnya teman-teman mengutamakan kinerja para guru yang baik, supaya kinerja orang-orang yang dipimpin atau guru itu meningkat, maka harus melakukan pengawasan. Dalam hal ini sekolah itu biasa dilakukan supervisi. Setelah dilakukan pengawasan atau supervisi, nanti kepala sekolah akan buat laporan. Laporan itu akan diberikan langsung kepada guru yang bersangkutan. Ini setelah dilakukan supervisi, Bapak Ibu guru masih kekurangannya ada di sini, masih ada di sini dan seterusnya. Masukan-masukan itu akan menjadi perbaikan bagi guru tersebut untuk ke depan dia lebih mempersiapkan diri. Begitu ya, karena kita mulai mengawasi mengontrol itu kita melihat ketercapaian kinerja tercapai. Jadi kalau jadi kepala sekolah memang itu harus dilakukan. Teman-teman tidak bisa membiarkan. Kalau misalnya kita targetnya itu kinerja yang baik, mutu yang baik, begitu. Karena kinerja yang baik dari seorang guru, dia akan berpengaruh terhadap mutu output yang dihasilkan, yaitu peserta. Jadi bicara tentang manajemen pendidikan, pada poin atau pokok bahasan fungsi-fungsi manajemen pendidikan ada 4 hal. Yang pertama tentang perencanaan, yang kedua tentang apa? Pengorganisasian. Yang ketiga tentang apa? Penggerakan. Dan yang keempat pengawasan atau kontrol dengan tujuan untuk melihat tingkat ketercapaian atau kinerja dari orang yang dipimpin. Jadi seperti itu. Bicara tentang manajemen pendidikan itu sangat penting. Apalagi dipersiapkan teman-teman dipersiapkan menjadi guru, teman-teman dipersiapkan menjadi pemimpin, maka harus mengimplementasikan manajemen, punya manajemen yang baik, punya manajemen yang jelas, maka target atau kegiatan rencana kerja teman-teman itu pasti akan tercapai. Ya, jadi demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Dari 4 fungsi manajemen itu, ada yang mau bertanya atau jelas? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan saya, dari keempat fungsi tersebut, apabila salah satu fungsi yang tidak dilakukan atau dilaksanakan, maka apa yang akan terjadi? Coba Bapak jelaskan untuk kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab, kalau menurut teman-teman dari keempat fungsi tadi soal perencanaan,
pengorganisasian, penyelenggaraan evaluasi atau kontrol. Jika salah satunya tidak terlaksana atau tidak dilakukan, menurut teman-teman bagaimana? Ya, Dan berjalan normal. iya. So, pasti dia tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang menjadi target yang sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya keempat fungsi tadi itu, misalnya kita tidak ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, kita mau kerja bagaimana? Setiap orang itu pasti punya perencanaan masing-masing. Kalau tidak punya perencanaan, kita mau kerja apa? Kita kerja, orang alur bilang, kita kerja itu rambang semua, satu rata semua. Kita tidak fokus di satu tempat. Karena memang kita tidak punya perencanaan. Kemudian misalnya kita menghilangkan atau pengorganisasiannya tidak jalan. Bagaimana seorang pemimpin tidak membagi-bagikan tugas itu untuk bawahannya? Tidak mungkin seorang pemimpin sendiri melakukan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi itu harus diorganisir dengan baik, diberikan kepada bawahan untuk bertanggung jawab. Kemudian misalnya pengawasannya tidak jalan. Kalau pengawasannya tidak jalan, kontrolnya tidak jalan, kita tidak bisa, kita tahu dari mana kalau kinerja itu baik. Dari pengawasan itu kita akan tahu kinerja guru-guru, kinerja bawahan saya ini seperti ini. Jadi pasti kalau salah satunya, apabila salah satunya tidak dilakukan dengan baik atau tidak berjalan, maka pasti dia akan berpengaruh terhadap apa yang sudah direncanakan. Begitu. Jadi seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang ini, dan kita akan lanjut pertemuan minggu depan dengan topik atau bahasan yang berbeda. Sebelum kita mengakhiri kelas, saya minta salah satu mahasiswa pimpin kita di dalam. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar, izinkan saya berdoa sesuai dengan saya. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, terima kasih untuk doanya. Kita akhiri kelas ini dan kita akan bertemu pada minggu depan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.